Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Saya sebagai pramateri pertama dan sebagai moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Saya sebagai pramateri pertama dan sebagai moderator, dan saya Wanda Mandelang sebagai pramateri kedua. Materi yang akan kami bahas ada sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu 1 proses pencernaan, organ-organ pencernaan, gangguan sistem pencernaan. Proses pencernaan dibagi menjadi 2, ada proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. A. Proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Sementara proses pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Kita lanjut pada bagian pertama, yaitu proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan memeras makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan agar menjadi lebih kecil. Dalam pencernaan mekanik ada gerakan lain yang populer disebut dengan gerakan peristalik. Gerakan ini merujuk pada meremas-remas secara tak sadar oleh otot eksofagus, lambung, dan usus untuk memecah-mecah makanan sehingga makanan bisa turun melewati sistem pencernaan. Pencernaan mekanik amat penting bagi tubuh karena membantu makanan terus bergerak turun ke stasiun pencernaan paling akhir, sehingga membantu makanan bisa terpapar oleh enzim dari pencernaan kimiawi. Nah teman-teman, kita dianjurkan untuk mengunyah makanan 32 kali dalam setiap suapan. Oke, kita lanjut pada proses pencernaan kimiawi. Nutrisi yang kita konsumsi sebenarnya memiliki ukuran yang besar sehingga harus dicerna dan diubah oleh enzim yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Gerakan peristalik dan pencernaan mekanik memang membantu mengecilkan makanan, namun ukuran tersebut masih tergolong besar bagi setiap sel untuk menyerapnya. Sehingga enzim dalam pencernaan kimiawi akan mengubah nutrisi berikut ini menjadi produk yang siap diserap oleh tubuh. Seperti 1. Lemak menjadi asam lemak dan monogliserida, asam nukleat menjadi nukleotida, poliskarida atau karbohidrat menjadi monoksarida, protein menjadi asam amino. Tanpa kehadiran pencernaan kimiawi dan enzim-enzimnya, nutrisi tidak akan dapat diserap oleh tubuh. Bahkan beberapa orang bisa mengalami masalah apabila enzim yang hilang atau kurang kadarnya dari pencernaan tersebut. Kita lanjut pada bagian B, yaitu organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia itu dibagi beberapa, yaitu 1 mulut, ada kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang akan dibahas di video selanjutnya. Kita mulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya teman-teman. Di samping ini ada gambarnya ya teman-teman. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut akan masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas yang mendorong makanan masuk menuju lambung. Kita lanjut pada organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kedua, ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung mencerna protein, menyimpan makanan,
dan mematikan mikroorganisme di dalam lambung karena asam lambung. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wanda Manulang. Baik, selanjutnya pankreas. Hati dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengamulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus. Berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum usus atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau genjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari sisa makanan. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika
ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, setelah kita melewati video yang panjang, waktunya kita membahas bagaimana cara kita menjaga agar sistem pencernaan kita tetap sehat. Memang betul, sistem pencernaan itu bisa terganggu dengan berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Tapi yang paling penting adalah makan sayur agar tetap sehat. Bukan hanya pencernaan yang sehat, tapi tubuh kita juga akan terpenuhi vitaminnya. Tapi kebanyakan kita suka malas makan sayur dan mengabaikan hal ini dan memilih makanan-makanan yang pedas kayak seblak atau bakso, kayak semuanya yang pedas-pedas pokoknya. Dan itu akan menyebabkan gangguan pencernaan pada lambung kita. Jadi kita harus tetap hati-hati, be careful, and stay healthy. Oke semua, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian paham